تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Salah satu nikmatnya yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk hadir di dalam majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu Allah, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Semoga hadirnya kita di dalam majelis ini menjadi sebab kita min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, setiap Rabu kedua dan keempat kita rutin mengkaji kitab Dalilus Sailin. Ini sudah pertemuan yang kesekian kalinya. Sudah banyak sekali bab tema-tema yang sudah kita bahas di dalam kitab ini ya. Sekarang kita masuk Al-Jumu'atu, bab tentang hari Jumat. Penting bagi kita sebagai orang beriman untuk mempelajari tentang hari Jumat. Yang pertama, karena hari Jumat itu hari yang paling utama selama satu pekan ya. Memang Allah memilih waktu-waktu tertentu sebagai waktu yang paling utama Bapak Ibu. Kalau kita hitung sehari semalam, waktu yang paling utama adalah sepertiga malam. Nah, kalau kita menghitung dalam satu pekan, maka waktu yang paling utama adalah hari Jumat. Tidak ada amalan yang nilainya lebih tinggi dibandingkan amalan yang dilakukan pada hari Jumat. Jadi kalau panjenengan ngaji hari Kamis, itu nilainya beda dengan panjenengan ngaji hari Jumat. Walaupun sama-sama baik, sama-sama berpahala. Panjenengan baca sholawat hari Senin, itu nilainya berbeda dengan
ketika panjenengan membaca sholawat hari Jumat. Panjenengan sedekah hari Senin beda nilainya dengan panjenengan bersedekah pada hari Jumat. Nah, ini alasan yang pertama kita penting mempelajari tentang hari Jumat. Kemudian yang kedua, karena hari Jumat merupakan hari yang dikhususkan keistimewaannya oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Ya, tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat yang lain, baik umat Nasrani, umat Yahudi maupun umat-umat terdahulu. Allah palingkan dari mereka hari Jumat. Adapun Yahudi, Allah memberikan hari istimewa untuk mereka, yaitu hari Sabtu. Ya. Kemudian Nasrani hari apa? Hari Minggu apa Ahad? Nah, hari Sabtu umat Yahudi ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Musa alaihissalam tidak boleh bekerja, tidak boleh menyentuh hal-hal yang berbau dunia. Hari Sabtu harus difokuskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya hari Sabtu mereka diuji oleh Allah. Ikan-ikan pada hari Sabtu banyak bermunculan. Ya. Karena mereka ini diuji oleh Allah, ikan-ikan pada hari Sabtu banyak bermunculan, tanpa dipancing, tanpa dijaring, ikan-ikan datang. Tapi kalau hari Ahad ikan-ikannya enggak ada. Nah, ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena mereka orang-orang Yahudi itu sebagian besar nakal, mengakal-akali hukum Allah, maka ketika hari Sabtu, ya, ikan itu memang tidak diambil oleh mereka, tetapi diikat atau dibuatkan kolam, diambilnya hari Ahad. Nah, makanya yang suka mengakal-akali hukum Allah itu berarti orang Yahudi. Ya, orang Yahudi. Nah, supaya tidak riba diginikan, diakal-akali, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Akhirnya mereka dikutuk oleh Allah menjadi kera. Karena menentang aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan kita umat Islam, Bapak Ibu, walaupun hari Jumat hari yang khusus bagi kita, istimewa untuk beribadah kepada Allah, tetapi hari Jumat kita tidak dilarang untuk bekerja. Subhanallah. Ini kemurahan Allah untuk umat Islam, umat Nabi Muhammad. Nah, kemudian yang ketiga, penting bagi kita mempelajari tentang hari Jumat, karena di hari Jumat ini terdapat amalan-amalan khusus yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yang tidak diperintahkan di hari-hari yang lain. Nah, baik. Nah, sekarang kita masuk pembahasan yang disebutkan di dalam kitab ini. Pertama, kitab ini menyebutkan tentang makna al-jumu'ah. Kalau kita mengikuti redaksi Al-Quran, yang lebih tepat bukan jum'ah, tetapi jumu'ah. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ah, bukan yaumil jum'at. Ya, cuman karena orang Indonesia agak susah Jumu'ah, akhirnya dirubah menjadi Jumat. Ya. Nah, kemudian Jumu'ah ini dikatakan Jumu'ah dari kata jamaah. Jamaah artinya perkumpulan, karena pada hari Jumat umat Islam berkumpul untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat Jumat. Makanya disebut dengan Jumu'ah. Kemudian dikatakan juga wakila li anna kamalal khalaiq jumi'a fiha, karena penciptaan Allah dikumpulkan kesempurnaannya pada hari Jumat. Jadi finishingnya hari Jumat. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, kan dikatakan dalam Quran fi sittati ayam, selama 6 hari, ya. Dimulai dari hari pertama, hari nopo? Ahad, sebagaimana namanya Ahad. Ahad artinya satu. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, Jumat disempurnakan oleh Allah. Ya. Hari Sabtu
Orang Yahudi meyakini hari Sabtu Tuhan istirahat capek. Makanya mereka menyebut hari itu dengan Sabat. Sabat artinya al-qata'. Al-qata' artinya terputus. Jadi nggak ada kegiatan. Tuhan capek kata mereka. Allah membantah anggapan mereka. Allah mengatakan dalam Quran, "Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub." Kami telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Wama massana min lughub, dan kami tidak capek kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan samakan Allah dengan manusia. Ya, kalau manusia bekerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Hari Sabtu capek. Akhirnya nyantai-nyantai istirahat di rumah, ada yang refreshing, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, di dalam kitab ini juga disebutkan bahwa hari Jumat juga dinamai Yaumul Mazid, hari tambahan, li ziyadatil khairat fihi, karena kebaikan yang dilakukan pada hari Jumat itu nilainya bertambah, ya, pahalanya bertambah dibandingkan ketika dilakukan di hari-hari yang lain, ya. Wa yusamma asy-syahid wa huwa 'idul muslimin al-usbu'i. Hari Jumat juga disebut dengan hari asy-syahid karena hari itu merupakan hari raya kaum muslimin dalam satu pekan. Jadi hari raya kita ini ada 3, ya. Dalam satu tahun kita ada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kemudian kalau kita hitung dalam satu pekan, kita setiap pekan ada hari raya, yaitu hari Jumat. Nah, makanya kalau disebut hari raya itu kan identik libur, betul nggak? Nggak ada kegiatan di hari raya. Jemaah rahimakumullah, sekolah, kerja, wonten-wonten. Kalau lihat kalender merah, ya. Tapi hari Jumat kita di Indonesia ini tidak libur. Nah, sekolah saya di kampung Kalimantan Barat, sekolah madrasah, hari Jumat libur. Sampai sekarang hari Jumat libur, ya. Nah, diliburkan supaya orang-orang fokus ibadah kepada Allah. Tapi kenyataannya orang-orang malah tidur. Diliburkan malah tidur. Nah, sekarang kita masuk adabul Jumu'ah, adab-adab ketika hari Jumat. Ada amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan pada hari Jumat. Yang pertama, Bapak Ibu, disebutkan dalam kitab ini al-ightisalu, mandi. Sunnah mandi hari Jumat. Nah, mandinya untuk apa? Untuk berangkat sholat Jumat. Maka orang yang tidak berangkat sholat Jumat, maka dia tidak disunahkan mandi. Nah, ibu-ibu, panjenengan tidak berangkat sholat Jumat berarti tidak sunnah mandi, hari Jumat. Ngoten. Tapi kalau panjenengan ingin berangkat sholat Jumat, karena sholat Jumat ini kan juga boleh dilakukan oleh wanita, ya. Wanita yang berangkat melakukan sholat Jumat, maka dia tidak perlu sholat duhur. Ngoten. Nah, maka kalau panjenengan berangkat sholat Jumat, panjenengan juga disunahkan mandi, ya. Hukumnya sunnah. Nah, ulama berbeda pendapat mengenai mandi hari Jumat. Kapan disunnahkannya dan kapan dianggap sah kesunahan itu. Nah, pendapat yang pertama mengatakan bahwa sudah mulai sah dan sunnah mandi hari Jumat itu setelah terbitnya fajar. Berarti masuk subuh, walaupun berangkat Jumatnya jam 10, jam 11. Berarti mandi pagi panjenengan itu sudah dianggap mandi sunnah, sah hukumnya. Ini pendapat yang pertama, dipelopori oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, tapi kalau mandi sebelum fajar, jam 3 udah mandi, nah itu tidak dihitung mandi Jumat.
Itu mandi wajib biasanya. Nggih. Nah, kemudian pendapat yang kedua mengatakan, yaitu pendapat Imam Malik. Nah, kalau Imam Malik lebih kencang ya. Beliau mengatakan tidak sah mandi hari Jumat kecuali ketika mau berangkat sholat Jumat. Jadi kalau panjenengan biasa berangkat jam 11, lalu jam setengah 11 panjenengan mandi, itulah mandi yang sah dan dianggap sunnah mendapatkan pahala mandi Jumat. Tapi kalau panjenengan berangkat jam 7, mandinya jam 7, berangkatnya jam 11, ini pendapat Imam Malik, mandinya tidak sah. Itu dianggap mandi biasa. Jadi nanti jam 10, jam setengah 11 dia disunnahkan untuk mandi lagi. Ngoten. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan sebenarnya sunnahnya mandi hari Jumat itu dimulai setelah terbitnya fajar, berarti setelah masuknya waktu subuh. Tapi lebih utama dilakukannya ketika mau berangkat. Karena kalau mandinya pagi Bapak Ibu, berangkatnya jam 11 ya, udah keburu bau badannya. Ya, udah keburu bau, udah tidak enak lagi badannya. Makanya diutamakan mandi hari Jumat itu mandi ketika mau berangkat. Ngoten. Sunnah hukumnya. Nah, mandi itu kan macam-macam hukumnya. Ada yang hukumnya wajib, mandi wajib, yaitu contohnya mandi junub, mandi wanita yang sudah selesai dari haidnya atau nifasnya. Kemudian termasuk juga mandi wajib adalah mandi jenazah, memandikan jenazah. Yang wajib bukan jenazahnya, tetapi orang yang masih hidup. Ya. Kemudian ada juga mandi itu hukumnya mubah, boleh mandi, tidak dapat pahala, tidak mandi juga tidak dapat dosa. Mandi mubah seperti panjenengan mandi pagi, mandi siang, mandi sore. Nah, sekarang ini orang banyak mandi karena panas. Pagi mandi, siang mandi, sore mandi, ya. Itu namanya mandi yang hukumnya mubah, ya. Kemudian ada mandi hukumnya makruh, dilakukan tidak berdosa tetapi ditinggalkan dapat pahala, makruh, dibenci, yaitu mandi ketika bulan Ramadan. Panjenengan haus banget mendekati maghrib, asar ya, haus banget, badan lemah, akhirnya panjenengan mandi berendam di air, itu hukumnya makruh, ya. Nah, kemudian ada mandi itu hukumnya haram. Mandi apa itu? Yang hukumnya haram mandi apa? Mandi kembang. Iya. Jadi mandi kembang itu hukumnya haram. Kalau mandi itu memang dimaksudkan untuk ritual. Karena nggak ada mandi ritual itu jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi kalau misalnya panjenengan mandi di air, diyakini air itu bisa membuat panjenengan awet muda, lalu panjenengan mandi dengan air itu mandi hukumnya haram, ya. Karena ada unsur ritual yang tidak diperintahkan oleh syariat, ya. Meyakini air itu bisa menyembuhkan penyakit panjenengan, akhirnya panjenengan mandi dengan air itu hukumnya haram, bahkan bisa termasuk dalam perbuatan yang syirik, ya. Tapi kalau panjenengan mandi dengan air yang diyakini oleh orang itu air bisa menyembuhkan, cuman panjenengan mandi untuk membersihkan badan, ini jelas buatan nopo-nopo. Nah, termasuk mandi sunnah itu adalah mandi pada hari Jumat. Ini amalan yang pertama. Yang kedua, taklimul adhafir, memotong kuku. Sunnah dilakukannya pada hari Jumat. Walaupun ketika panjenengan memotong kuku hari Kamis, hari Rabu, hari Selasa itu mendapatkan pahala, ya. Tetapi diutamakan dipotongnya pada hari Jumat, ya. Rutin hari Jumat, karena kuku ini kalau sudah
seminggu Bapak Ibu itu sudah mulai panjang. Makanya dijadwalkan hari Jumat potong kuku. Ya. Nah, makruh hukumnya membiarkan kuku tidak dipotong sampai 40 hari. Makruh. Berarti sekitar 1 bulan 10 hari. Ya, 5 kali Jumat tidak potong kuku, maka hukumnya makruh. Ya. Tapi kalau belum lewat 40 hari maka hukumnya botan makruh. Kemudian wa natful ibit, mencukur bulu ketiak, hukumnya sunnah dilakukan pada hari Jumat. Nah, terutama bapak-bapak, cukur bulu ketiaknya biar istri panjenengan tidak takut. Ya, istrinya ketakutan karena bulu ketiaknya panjang-panjang. Ya. Kemudian termasuk juga perempuan, ya, sunnah mencukur bulu ketiak ketika hari Jumat. Ya, mencukur bukan dicabut. Ya, karena kalau dicabut sakit. Nah, maka sunnahnya dibersihkan saja. Kemudian, tetapi sekarang ini Bapak Ibu ada obat tanpa dicukur, tanpa dicabut, sudah dengan sendirinya bulu ketiak itu bisa lepas. Tinggal dilap pakai tisu aja. Ada. Kemudian wahalqul anah, mohon maaf, wahalqul anah, mencukur bulu kemaluan. Ini sunnah dilakukan pada hari Jumat, ya. Kemudian waqassus syarib, mencukur kumis. Nah, kumis ini mulai sunnah dicukur Bapak Ibu kalau sudah melewati bibir. Kalau belum melewati bibir, dia belum sunnah untuk dicukur. Nah, kalau udah melewati bibir ini baru sunnah dicukur, ya. Dan Imam Nawawi mengatakan dalam keterangannya beliau bahwa untuk laki-laki ketika mencukur kumis, ya, maka dianjurkan tidak dicukur secara total, tapi disisakan. Nah, karena kumis ini fitrahnya laki-laki, makanya disisakan sedikit aja. Ini anjuran daripada Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian amalan yang ketiga jamaah rahimakumullah, lubsu ahsanith thiyab, memakai pakaian yang terbaik. Wa afdaluha al-bayadu, yang paling utama pakaian yang berwarna putih. Jadi hari Jumat itu disunnahkan memakai pakaian yang terbaik. Nah, setiap kita pasti punya pakaian yang terbaik, yang biasa dipakai untuk kondangan, dipakai untuk acara-acara penting, ya. Nah, Nabi menganjurkan ketika hari Jumat, saat kita berangkat sholat Jumat, Nabi menganjurkan kepada kita untuk memakai pakaian yang terbaik, ya. Terbaik berarti yang paling mahal yang kita miliki nopo. Yang penting pakaian itu pantas untuk dibawa dan dipakai untuk sholat, ya. Dan yang paling utama adalah al-bayadu, yang berwarna putih, yang paling utama. Nah, karena pakaian yang paling disukai oleh Nabi adalah pakaian yang berwarna putih, sebagaimana hadis yang sahih riwayat Imam Tirmizi, albisu min thiyabikum al-bayadha, pakailah pakaian yang berwarna putih, fa innaha khairi thiyabikum, karena pakaian yang berwarna putih itu sebaik-baiknya pakaian kalian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankanlah orang mati di antara kalian dengan kain yang berwarna putih. Nah, Nabi suka pakai kain warna putih Bapak Ibu, karena kain warna putih itu atyab, lebih bersih. Kalau kotor dia cepat kelihatan. Ngoten. Tapi kalau pakaian warna hitam atau warna gelap, maka kotor itu ya nggak kelihatan.
Nah, tidak dicuci 2 hari, 3 hari ya nggak kelihatan. Yang penting dikasih minyak. Nah, tapi kalau pakaian berwarna putih, nah ini dipakai 2 hari, 3 hari sudah kelihatan kotornya. Nah, itulah yang bikin Nabi suka memakai pakaian yang berwarna putih. Nah, Ustadz kok jarang pakai warna putih? Saya menyesuaikan dengan warna kulit saya. Karena kalau warna kulitnya hitam pakai putih itu kelihatan hitam banget. Ternyata warna baju itu juga pengaruh kepada warna kulit ya. Nah, makanya saya sering pakai yang gelap, jemaah rahimakumullah ya. Nah, tapi ingat bahwa Nabi itu tidak selalu memakai pakaian putih. Termasuk juga warna yang disukai oleh Nabi itu adalah al-khudra, warna hijau. Nah, ini warna hijau. Ini salah satu yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sunnah yang keempat adalah al-istiyaku wal iktihalu wa massut thayyib ya. Wa massut tibi, mohon maaf. Wa massut tibi. Al-iktihalu yaitu pakai celak, sunnah. Baik laki-laki maupun perempuan, sunnah. Jangan anggap celak itu sunnah bagi perempuan, boten. Laki-laki juga disunnahkan memakai celak. Nah, ketika berangkat sholat Jumat pakai celak. Nah, tapi jangan tebel-tebel celak. Ya, bukan tambah tampan, tambah menakutkan kalau tebel, ya. Nah, kemudian Nabi itu termasuk orang yaktahil, orang yang suka bercelak, Nabi SAW. Nah, kemudian al-istiyaku, sunnah bersiwak. Jadi memperbanyak siwak pada hari Jumat sunnah, ya. Kemudian wa massutibi, memakai minyak wangi. Sangat dianjurkan, sangat ditekankan ketika hari Jumat, terutama ketika panjenengan berangkat untuk sholat Jumat. Biar suasana nyaman, ya, tidak ada bau yang tidak sedap mengganggu kehusyuan orang lain ketika sholat Jumat. Nah, termasuk juga karpet-karpet ini kalau hari Jumat dikasih minyak wangi, ya, biar orang ketika sujud tidak ingin segera bangun. Coba kalau karpetnya bau, ya, orang sujud pengen segera bangun dari sujudnya. Tapi kalau karpetnya wangi, ya, khusus hari Jumat. Kalau hari-hari yang lain betul nopo-nopo. Nah, khusus hari Jumat karpetnya wangi, ya, disemprot supaya orang-orang merasa nyaman sholat di masjid, sujud di tempat ini, ya. Tapi wangi yang tidak keras, karena kalau wangi terlalu keras itu juga tidak nyaman ke hidung, Bapak Ibu, ya. Jadi sunnah memakai wangi-wangian. Nah, terutama wangi-wangian yang tidak beralkohol, ya. Karena wangi-wangian yang mengandung alkohol itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebab sesuatu yang mengandung khamr, yang mengandung hal-hal yang memabukkan, ini hukumnya najis, ya. Walaupun dikaji ternyata beda antara alkohol dengan khamr, ya. Jadi dianjurkan yang tidak beralkohol, yang tidak disemprot. Kalau disemprot itu berarti ada alkoholnya, ya. Pakai yang botolan saja, yang dioleskan, ya. Sunnah memakai wangi-wangian. Dikatakan dalam hadis yang sahih, hubbiba ilayya minad dunya, aku telah dibuat cinta oleh Allah dari urusan dunia ini 3. Yang pertama, an-nisa'u, perempuan. Siapa laki-laki yang tidak suka perempuan? Coba angkat tangan. Enggak ada, semua laki-laki pasti suka perempuan, kecuali laki-laki yang tidak waras, sukanya sama laki-laki, ya. Perempuan juga begitu, ya. Perempuan fitrahnya suka sama laki-laki, terutama laki-laki suka kepada perempuan. Makanya sesuatu yang enak dibicarakan itu salah satunya adalah perempuan. Ada orang bicara perempuan dari pagi sampai siang nggak berhenti-berhenti, nggak kerasa waktunya,
Ya, ada teman-teman saya itu kalau ngumpul dibicarakan apa? Janda. Nah, itu memang nikmat, sebab Nabi saja dibuat senang kepada perempuan. Ya. Kemudian yang kedua kata Nabi, at-tibu. Aku dibuat senang oleh Allah Subhanahu wa taala, at-tibu, untuk memakai minyak. Nah, makanya Nabi itu kemana-mana pakai minyak, Bapak Ibu. Harum, ya. Jadi badannya harum karena selalu pakai minyak, ya. Kecuali perempuan, ya ibu-ibu. Kalau perempuan harus menjaga. Panjenengan pakai minyak bukan untuk harum-haruman, tapi pakai minyak supaya tidak bau. Kalau panjenengan pakai minyak supaya harum dan harumnya tercium oleh laki-laki, ini berbahaya. Nah, kecuali panjenengan pakai minyak yang hanya untuk menghilangkan bau saja, betul nopo-nopo. Karena ada minyak perempuan, khusus perempuan itu ada, Bapak Ibu. Ya, kalau panjenengan pakai sepeda motor, ya, salip-salipan dengan perempuan, apalagi masih muda, itu kan kecium baunya. Nah, itu kata Nabi, wanita yang keluar pakai parfum, maka dia telah dianggap berzina. Hati-hati. Walaupun sudah tua, ya walaupun sudah tua. Tapi kalau sudah tua kan campur dengan bau balsem biasanya. Jadi buat nopo-nopo lah. Nah, kemudian yang ketiga, waju'ila qurratu aini fis shalah. Dan Allah menjadikanku senang di dalam sholat. Subhanallah. Ini ada sejarahnya kenapa Nabi itu senang di dalam sholat. Allah buat Nabi itu kalau senang, kalau sholat tenang, bahagia, gembira, Bapak Ibu. Ini dikatakan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Ternyata ketika Nabi sedang Isra Mi'raj, bertemu dengan Allah, berdialog dengan Allah, Nabi tidak mau kembali ke bumi karena sudah kadung nikmat bersama Allah, ya, sudah kadung bahagia berdialog dengan Allah. Nabi nggak mau balik. Nah, di bumi banyak yang bikin ruwet, ya, maka Nabi nggak mau balik. Kata Allah, wahai Muhammad, kamu kembali ke bumi dan aku ganti kesenanganmu bertemu denganku di dalam sholat. Makanya Nabi ketika lagi sumpah, galau, tidak enak pikiran, yang Nabi lakukan adalah sholat. Nabi berkata kepada sahabat Bilal, arihna bis shalah, wahai Bilal, tenangkan kami dengan sholat. Ngoten, panjenengan tenang napa mboten kalau sholat? Hah? Kayak kurang tenang. Tadi saya baca agak panjang udah batuk panjenengan. Nah, maka yang dibuat senang oleh Allah kepada Nabi nomor 3 adalah sholat. Yang pertama wanita, yang kedua minyak wangi, kemudian yang ketiga sholat, ya. Sunnah hari Jumat memakai wangi-wangian. Yang kelima, at-tabkir ila shalah, berangkat pagi-pagi untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini nanti ada hadisnya, insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wal masyu laha bisakinah wa waqar, berjalan menuju masjid dengan tenang, wa waqar, dan penuh wibawa, jangan tergesa-gesa. Ya, kalau pakai motor yang tenang, kalau jalan kaki juga yang tenang, jangan tergesa-gesa. Kemudian yang keenam, adamu takhatti riqabil musallin, tidak boleh melangkahi bahunya orang-orang yang duduk. Jadi panjenengan kalau masuk masjid jamaah sudah penuh, maka jangan memaksakan diri untuk duduk di shop yang paling depan dengan cara melangkahi bahunya orang-orang. Itu hukumnya makruh, ya, karena badan manusia ini mulia. Manusia itu mulia, baik dia manusia yang beriman, yang imannya kuat maupun yang lemah, manusia itu mulia, Bapak Ibu. Makanya tidak boleh melangkahi badan manusia, nggak boleh, walaupun hanya sekedar bahunya, ya. Kemudian yang ketujuh, salatu ma tayassara minan nawafil, disunnahkan untuk memperbanyak sholat sunnah pada hari Jumat. Panjenengan datang masuk masjid, jangan hanya sholat tahiyatul masjid. Kalau panjenengan datangnya jam 11, jam setengah 11, Jumat masih lama,
maka disunnahkan panjenengan memperbanyak salat sunnah mutlak, ya. Kemudian al-istighalu bi qiraatil Quran, memperbanyak baca Al-Quran, wa dzikri, berzikir, wal istighfar, dan istighfar. Kemudian yang kesembilan, al-iktsaru minas salati 'alan nabi, memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Jumat. Ada hadis menarik tentang salawat, Bapak Ibu. Kata Nabi, "Aktsiru 'alayya minas salati fi kulli yaumi jum'ah." Perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku pada hari Jumat. Fa inna salata ummati tu'radu 'alayya fi kulli yaumi jum'ah. Karena salawat umatku kepadaku, kata Nabi, itu diserahkan, disampaikan kepadaku setiap hari Jumat. Jadi kalau kita salawat hari Senin, belum disampaikan kepada Nabi, disampaikannya hari Jumat. Tapi kalau kita salawat hari Jumat, langsung salawat kita berangkat disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak-banyak baca salawat hari Jumat. Nah, kemudian yang ke-10, qiraatu suratil kahfi, baca surah nopo? Nah, Al-Kahfi. Al-Kahfi ini cukup panjang. Baca sunnah dibaca malam Jumat atau hari Jumat. Sunnah membaca surah Al-Kahfi. Kata Nabi, siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka dia diberikan cahaya oleh Allah antara hari itu dengan hari Jumat yang akan datang. Hidupnya bercahaya, hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca surah Al-Kahfi. Kalau tidak bisa baca semuanya, kalau nggak bisa baca semuanya, minimal 10 ayat pertama. Kata Nabi, siapa yang hafal 10 ayat pertama Al-Kahfi, maka dia diselamatkan dari fitnah Dajjal. Subhanallah, 10 ayat. Bagaimana kalau panjenengan hafal 30 juz Al-Quran, Bapak Ibu? Kemudian yang terakhir, al-insatu wa adamul kalam athna al-khutbah, diam dan tidak boleh berbicara ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Diam mendengarkan, bukan diam tidur. Nah, kebanyakan orang sekarang diam tapi tidur. Nah, itu sama saja, ya. Orang tidur dengan orang yang bangun tapi bicara, itu sama saja, sama-sama sia-sia. Jumatnya sama-sama sia-sia. Yang sempurna dan dapat pahala adalah mereka yang bangun dan mendengarkan. Baik. Itu merupakan amalan-amalan yang harus kita lakukan ketika hari Jumat. Jadi hari Jumat itu hari yang sangat mulia. Tapi orang-orang dulu sampai difilmkan hari Jumat itu menggambarkan hari yang mengerikan, menakutkan. Apalagi malam Jumat Kliwon, ya. Nah, itu kalau Nabi hidup saat ini, Nabi akan marah kalau hari Jumat dikatakan hari yang menakutkan, roh-roh pada bangun. Apalagi malam Jumat dikatakan malam yang menakutkan. Nah, malam Jumat, hari Jumat, mau Jumat Kliwon, Jumat Legi, Jumat Nopo, semuanya mulia, istimewa, tidak ada yang menakutkan. Jemaah rahimakumullah, ya. Nah, sekarang kita masuk ayat yang berbicara tentang hari Jumat. Hanya ada satu ayat dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Jumu'ah ayat 9 dan ayat 10. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, dipanggil dengan nopo? Adzan. Nah, maka adzan yang dimaksud oleh ayat ini adalah adzan kedua. Kalau di zaman Nabi, ya adzan hanya satu kali Jumat, adzan ketika masuknya waktu.
Adzan 2 kali itu di zamannya Utsman bin Affan. Adzan yang pertama untuk mengingatkan orang bahwa Jumat sebentar lagi akan tiba. Adzan yang kedua ketika sudah masuk waktu. Ya, ini sama seperti adzan subuh. Adzan subuh ada 2 kali. Sebelum masuknya waktu subuh, ketika masuknya waktu subuh. Kata Allah, apabila kalian dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah. Wadharul bai', tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Cerita ayat ini sebenarnya Bapak Ibu, waktu Nabi sedang khutbah. Di dalam masjid itu ada banyak sahabat yang mendengarkan khutbah Nabi. Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba rombongan dagang dari negeri Syam datang. Orang Arab ini kan suka berdagang, suka banget sama perdagangan. Nah, kalau ada rombongan dagang dari negeri Syam datang, ini kan bawa barang-barang yang bisa dibeli lalu mereka jual kepada orang-orang Mekah, ya. Nah, ketika rombongan dagang datang, ternyata orang-orang lebih tertarik untuk menyambut rombongan dagang itu dibandingkan mendengarkan khutbahnya Nabi. Akhirnya mereka keluar dari masjid. Nah, tapi Allah sengaja buat demikian supaya muncul hukum. Ngoten. Tapi kalau kita keluar dari masjid nggak ada hukum yang muncul. Ya, sahabat sengaja dibuat keluar dari masjid oleh Allah. Ketika rombongan dagang datang saat Nabi khutbah, itu muncul hukum sehingga di masjid itu yang tersisa hanya 12 orang. Inilah pendapat mazhab Malik bahwa Jumat itu tidak harus 40. Karena ketika rombongan dagang datang, mereka keluar, di masjid tersisa 12. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, sholat Jumat itu walaupun 4 orang, 3 orang sah. Ngoten. Nah, di kampung saya Bapak Ibu di Kalimantan Barat sholat Jumat nggak sampai 40 walaupun warganya lebih dari 40, karena tidak semua orang mau sholat Jumat. Apakah kita mengatakan sholat Jumatnya nggak sah? Kita bersalah. Jangan-jangan Allah mengatakan sah, Allah menerima, tapi kita sosokan mengatakan nggak sah. Ngoten. Nah, maka kalau dalam kondisi darurat, ya, kita boleh mengikuti pendapat mazhab Maliki yang mengatakan sholat Jumat anggotanya tidak harus 40. 12 orang bahkan kurang dari 12 orang sah untuk dilaksanakan sholat Jumat, ya. Wadharul bai', tinggalkan jual beli. Makanya turun ayat ini untuk menegur para sahabat. Nah, jual beli pada hari Jumat ini hukumnya bermacam-macam. Ada yang boleh, yaitu sebelum masuknya waktu sholat Jumat. Yang kedua, hukumnya makruh apabila sudah adzan tapi masih transaksi jual beli. Adzan. Ini hukumnya makruh. Yang kedua, hukumnya haram apabila khatib sudah naik mimbar. Ini hukumnya haram. Nah, tetap boleh ketika khatib naik mimbar Bapak Ibu, transaksi jual beli apabila dilakukan oleh orang yang tidak wajib sholat Jumat. Misalnya perempuan sesama perempuan, ini transaksi ketika khatib sudah dari mimbar buatan nopo-nopo. Ngoten. Tapi kalau sudah khatib naik mimbar dan orang yang bertransaksi itu wajib melaksanakan sholat Jumat, maka transaksinya dihukumi nopo? Haram, dosa, ya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Monggo. Silakan. Pertanyaan yang pertama, dalam 24 jam ya, hari Jumat itu waktu-waktu Abdul kemarin sore jam berapa? Terus yang kedua 24 jam. Hari Jumat itu 24 jam. Si paling Abdul itu kemarin sore yang dilakukan jam-jam berapa atau waktu apa aja.
Yang kedua ada di Jawa itu ada namanya ada adat ya, mandi adat. Jadi kalau menjelang perkawinan itu ada namanya malam bidodaren itu mandi ya, mandi yang ada ritualnya. Apa itu termasuk diharumkan? Mandi namanya malam bidodaren menjelang pernikahan itu. Itu biasanya mandi ada air mandi ada kembang gas ada ritualnya. Apa itu termasuk haram. Yang ketiga tentang pakaian. Tadi dijelaskan bahwa diupayakan untuk memakai pakaian-pakaian yang terbaik dan putih. Mana yang utama, yang terbaik atau yang putih yang terbaik? Ya. Oh, iya. Baik. Yang pertama, kapan amal soleh sangat utama dilakukan ketika hari Jumat? Yang paling utama kapan? Ya. Yang jelas amal soleh yang paling utama adalah sholat Jumat. Itu paling utama. Karena tidak ada amalan yang lebih utama dibandingkan amalan yang bersifat wajib. Tapi kalau kita berbicara amalan sunnah, Bapak Ibu, berbicara amalan sunnah, ya, yang paling utama untuk dilakukan kata ulama adalah qablal asri, sebelum masuknya waktu asar. Sebelum masuk waktu asar itu amat sangat sunnah untuk melakukan amalan-amalan soleh, ya. Karena sebagian ulama mengatakan waktu yang mustajab disebutkan oleh Nabi dalam hadis itu adalah qablal asr, hari Jumat sebelum masuk waktu asar. Kemudian yang kedua mengenai mandi. Nah, mandi kembang kalau diniatkan untuk ritual tertentu, ya, misalnya untuk awet muda, supaya memikat wanita, nah ini hukumnya haram. Mandi yang seperti itu hukumnya haram, ya. Tapi kalau mandi kembang tujuannya supaya wangi, ya betul nopo-nopo. Mungkin nggak punya sabun atau nggak punya uang untuk beli sabun, ya. Kemudian yang ketiga mengenai lebih utama mana? Pakaian berwarna putih tapi tidak terbaik, maksudnya biasa, dengan tidak berwarna putih tapi yang terbaik. Nah, ini ulama lebih memilih ahsanus thiyab, yang terbaik walaupun enggak berwarna putih, yang terbaik. Misalnya panjenengan, ya, punya gamis tidak berwarna putih tapi harganya 1 juta, ngoten. Yang satu warna putih cuman sudah ecek-ecek, ya, sudah tidak menarik. Mana yang lebih utama? Lebih diutamakan ahsanus thiyab, yang paling bagus, ngoten. Yang sempurna adalah yang paling bagus dan berwarna putih. Itu yang paling bagus, ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.